saya kalau memang anak saya pelakunya, saya tidak akan bela itu. Tapi di sini saya kecewa karena saya melakukan apa-apa. Kok dijatuhi hukum seperti itu? Karena netizen banyak menghujat. Sudah semua menyaksikan anak saya baik, anak saya tidak melakukan apa-apa. Kalau hanya memvideokan dibawa, saya tidak terima. Menurut Anda, hukuman apa sih yang paling pantas terhadap penganiayaan David Ozora? Kalau subjektif ya selalu saya tekankan bahwa saya maunya dia juga koma. Nah, kalau kita ngomong adil mata balas mata, ini enggak adil. Kasus tindak penganiayaan sadis David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas memasuki tahap pembacaan vonis. Sidang berlangsung pada Kamis 7 September 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan menggunakan baju putih, Mario Dandi bersama Shane tiba sekitar pukul 9.21 waktu Indonesia Barat. Saya Abram Silaban datang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyaksikan dari dekat jalannya sidang kedua terdakwa. Oleh hakim, Mario Dandi divonis dengan pidana penjara maksimal. Mengadili, menyatakan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun. Sementara itu, barang bukti kejahatan berupa mobil Jeep Rubicon yang digunakan saat melakukan penganiayaan terhadap David Ozora akan dilelang untuk membayar restitusi. Membebankan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi membayar restitusi kepada anak korban Talino David Ozora alias Faring sebesar 25.160.161.900 rupiah dan menetapkan 1 unit mobil Rubicon pangkal 36 at Jeep LC HDTP nomor polisi B2571 PBP tahun 2013 warna hitam, nomor rangka 1C dan seterusnya, dan nomor mesin DL dan seterusnya atas nama Ahmad Saifuddin. Alamat Gang Jati, Pampang Perapatan, RT 11 Cakra, berikut kunci dan STK serta harta lainnya milik terdakwa dijual di muka umum, dilelang dan hasilnya diberikan untuk mengurangi sebagian restitusi kepada anak korban David. Baik, dengan demikian perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Sementara itu, terdakwa Shane Lucas oleh majelis hakim dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Vonis tersebut sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan jatuh pidana. Majelis, oleh karena peran serta terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama, maka adalah adil apabila terhadap terdakwa tidak dibebankan restitusi. Mendengar putusan vonis hakim, keluarga terdakwa Shane Lucas merasa keberatan. Menurutnya, Shane tak sepantasnya mendapatkan hukuman selama 5 tahun. Menstopkan Mario Dandi, mungkin Mario Dandi sudah meninggal. David.
Mungkin David sudah meninggal, tapi dia sudah menghela, sudah meminta Mario Dandi sudah stop untuk tidak menginjak-injak si David. Ini tidak adil bagi kami, karena Agnes saja 3,5 tahun. Kenapa anak kami, Shane Lucas Lumbantoruan, 5 tahun? Kami tidak terima. Makanya kami minta banding kepada tim pengacara kami supaya Shane Lucas anak kami diberikan hukuman serendah-rendahnya. Sidang kasus penganiayaan berat yang dilakukan terdakwa Mario Dandi terhadap David Ozora bak cerita sinetron yang berliku. Saya Abram Silaban sempat berbincang langsung dengan Mario sebelum masuk ke ruang pengadilan pada bulan April silam. Dengan lugas Mario menceritakan kejadian malam naas tersebut kepada saya. Sobat, hari ini aku dengan Mario Dandi. Mario, ya, Mario memilih untuk mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung dan menyampaikan kepada saya akan kooperatif untuk apa yang sedang dialaminya saat ini, dan dia berjanji untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi lagi dan lagi saya berupaya untuk membujuk Mario untuk bicara, dan termasuk dengan keluarga yang saat ini sedang diterpa. Begitu ya Mario? Akan kooperatif ya Mario ya? Sebentar, jadi ada kamu mau ngobrol baik-baik sama dia gitu, bukan rencana mau ngabisin dia itu? Nggak ada rencana mau mukulin. Oh gitu. Ngapain juga saya mukulin. Awalnya kayak gitu. Ternyata dia nggak datang, nggak mau malah. Kalau misalnya saya mau mukulin dari awal, ngapain saya harus ngajak dia ke tempat kopi gitu, ngapain? Oh. Awalnya memang jadi Mario itu sempat ajak dia ketemu di tempat kopi. Iya, setelah itu saya udah lupa sama David. Sampai tanggal 20 saya bisa sama Agnes ya. Belanja saya itu sih. Ngobrol sama Agnes. Kartu pelajaran aku masih di dia, kartu pelajarannya masih ada. Nah di situ langsung saya bisa ketemu. Bang ngobrol, saya udah bilang juga ke Sen sama Agnes, saya bilang saya mau ngobrol gitu. Terus? Makanya nggak heran kalau dia bilang Sen nggak tahu apa-apa. Orang kita nggak ada yang tahu, bahkan saya sendiri nggak tahu. Iya, berarti waktu itu si Shen sama sekali nggak tahu dan sempat nolak waktu itu, bener untuk ngajak ketemu ya? Nolaknya itu bukan nolak ikut. Nolak halus lah ya. Nolaknya karena motornya rusak, terus BB-nya habis, sama lu suruh ongkosin, lu gak mau dia ya? Iya, dia nggak Lu mau. berarti lu jemput dia? Udah lu gue jemput aja ya. Udah jemput gue aja. Memang bener dia nggak tahu apa-apa, nggak tahu mau apa. Aku saja nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Kawan-kawan, hari ini eksklusif saya bersama dengan Shane, dan Shane akan bersaksi di persidangan AG sebagai terdakwa. Shane akan membuka dan akan menyampaikan hal-hal yang diketahuinya terkait dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Shane. Ya. Halo semuanya, saya Shane Lucas. Saya meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi. Saya berjanji akan kooperatif dalam pengadilan, dan untuk David saya berharap dan semoga cepat sembuh. Shane sendiri bisa cerita nggak, Shane? Saya dengar Shane sekarang sudah mulai mengalami hal-hal yang kontemplasi lah ya, di penjara itu berpikir, banyak berdoa dan lain sebagainya. Shane sendiri apa yang dirasakan sekarang? Deg-degan sih, takut, deg-degan karena dan rasa bersalah. Tapi saya harus terus maju karena ya bagaimanapun besar kecil yang telah terjadi itu harus dipertanggungjawabkan. Betul.
dalam penjara kan kemarin nulis surat juga ya Sen ya. Iya. Nah kemarin saya sudah bacain suratnya Sen itu di keluarga dan lain sebagainya. Itu inisiatif nulis surat itu sebetulnya apa sih Sen? Bisa cerita nggak Sen? Inisiatifnya lebih ke hati nurani tergerak Bang, karena saya jujur pengen banget ketemu David, pengen banget ngobrol, cuman ya saya harus menjalani masa tahanan saya di rutan Polda. Jadi saya juga harus mengikuti peraturan yang ada, nggak bisa sembarangan. Tapi saya berharap pengen banget ketemu David, meminta maaf dan menyesal. Sen sendiri ke Papa apa yang ingin disampaikan? Ke Papa, jaga kesehatan, jangan terlalu dipikirin, biar adik aja yang nanggung, karena kan ayah juga tinggal di rumah, mama udah nggak ada. Ya. Terus pokoknya intinya jangan pikiran deh, jangan bawa pikiran, tenang aja, karena Sen masih banyak teman-teman, masih banyak keluarga di dalam penjara situ yang menghibur Sen lah. Jadi gimana pun kita jangan sampai ayah itu jadi karena pikiran jadi sakit gitu. Itu yang menghambat Sen juga nanti jadi Sen kepikiran. Tuhan juga saya memohon kepada Tuhan agar melindungi orang-orang yang sekitar ayah, orang-orang yang sekitar Sen. Sen, apa yang Sen sampaikan bentuk dukungan kepada David? Saya minta maaf ya atas kejadian yang telah terjadi. Semoga David cepat sembuh dan cepat sehat, cepat bisa beraktivitas kembali dan ke keluarga besar, papa, mama David. Saya juga minta maaf ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sobat, putusan sudah dibacakan oleh Majelis Hakim. Saya Abraham Silaban, berdiri di depan halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di samping saya adalah karangan bunga. Sepanjang jalur pedestrian atau jalan trotoar ini berdiri karangan bunga berupa dukungan untuk Shane Lucas, Rotua Pangundian Lumban Toruan. Beberapa diantaranya memberikan dukungan kepada Shane. Salah satunya ini misalnya, Shane, we will support you either way. Koparan Siagian. Kemudian juga kita bisa lihat di sini, Tuhan menyertaimu selalu Shane. Ini dari beberapa pendukung Shane tentu saja. Kita mau lihat lagi di sini, sobat. Ini juga dukungan untuk Shane. Termasuk ini. This is tough Shane, but we know you're tougher. Sahabat Shane. Ini adalah bentuk dukungan yang disampaikan kepada Shane. Lantas, bagaimana kemudian tanggapan dari keluarga David Ozora, ayahanda David Ozora, Jonathan Latumahina, mengenai putusan yang dijatuhkan? Apakah ia sudah mencapai keadilan yang diharapkan? Saya Abraham Silaban akan menghadirkan kepada Anda wawancara saya dengan Jonathan Latumahina, ayah David Ozora. David itu kondisi sekarang ini sama seperti anak berusia 5 tahun 8 bulan. Artinya badannya bongsor, tetapi tingkahnya kayak bocah. Mungkin. Sobat, saya Abraham Silaban bersama dengan tim AB Plus. Kami berbincang bersama dengan Bang Jonathan Latumahina, ayahanda dari David Ozora, dan juga kuasa hukum dari keluarga David Ozora, Melissa Anggreni. Terima kasih Bang Jo sudah bersama kami. Mbak Mel. Terima kasih juga kasih kesempatan. Bang Jo, pada akhirnya sampai di putusan. 6 bulan lebih, tentu saja waktu yang tidak mudah. Apa yang ingin Bang Jo sampaikan? Yang paling utama sebenarnya kami ini ingin
memberikan sebuah pelajaran ya, atau sebuah gambaran ke publik bahwa penegakan hukum di Indonesia ini PR-nya masih besar banget. Itu yang secara umum. Tetapi kalau secara subjektif adalah kami ingin berjuang melawan yang telah menzolimi anak kami. Peristiwa itu terjadi bulan Februari 20 dan Februari. Anda pernah terpikir tidak sampai pada tahapan ini, sampai pada titik ini, mengingat jalan berat itu sempat terjadi, Mario Dandi adalah orang yang dalam tanda kutip sempat dianggap istimewa. Mundur dari perkiraan ya sebenarnya, karena hitung-hitungan dan hal-hal yang logik itu seharusnya maksimal 3 bulan. Kenapa kami bilang ini 3 bulan? Karena yang pertama, kasus ini bukan kasus yang rumit seperti kasus korupsi. Kasus ini jelas banget, didukung bukti-bukti yang juga sangat jelas. Kemudian korbannya ada, saksinya ada, barang bukti tentu saja juga ada. Tetapi ternyata memang yang dulu kami bilang ada kekuatan besar itu memang terjadi. Jadi Anda sempat melihat bahwa ada upaya persidangan yang dilakukan bertele-tele, berbelit-belit, sampai pada akhirnya di ujungnya juga Anda masih bisa mencium aroma itu. Iya, sampai duplik bahkan ya. Kemarin minggu lalu duplik itu masih kekeh mereka bahwa ini tidak salah, tidak ada penganiayaan, tidak ada perencanaan. Jadi seperti yang tadi awal kami bilang bahwa kita ingin memberikan bukti ke masyarakat bahwa hukum di sini ada PR yang sangat besar itu ya dari sidang ya, karena live kan itu, sidangnya live, masyarakat bisa melihat, bisa menilai, dan memang ini kekuatan besar gitu. Bang Jo, menurut Anda hukuman apa sih yang paling pantas terhadap penganiayaan David Ozora? Kalau subjektif ya selalu saya tekankan bahwa saya maunya dia juga koma. Saya maunya koma. Tetapi ini kan jadi semacam pergumulan berat ya bagi saya secara pribadi maupun kami sebagai satu tim gitu. Saya sering banget down gitu, terus ngomong sama Melissa, ini gue kayaknya nggak kuat deh kayak gini, gue bisa ngamuk nih di persidangan dan lain-lain tuh sering banget. Tapi kembali support system saya ini memang luar biasa ya, keluarga besar Nahdlatul Ulama terutama, yang selalu memberikan pandangan-pandangan yang lebih sehat, karena saya merasa bahwa ini pikiran-pikiran saya ini nggak sehat, ada dendam, ada sakit hati, dan mereka selalu memberikan support ketika persidangan, selalu nemenin, gitu-gitu. Jadi kalau dilihat tuntutan 12 tahun untuk Mario Dandi, kemudian 5 tahun untuk Shane Lucas, sudah inkrah untuk AG, anak AG 3,5 tahun ya. Nah, apakah itu dirasa sudah cukup mewakili keadilan bagi keluarga? Enggak lah, David tuh sampai sekarang dan asesmen psikologi, terus kesehatan, dan bukti-bukti yang selalu saya alami tiap hari itu, ini nggak akan secepat itu. Jadi kalau kita ngomong adil mata balas mata, ini nggak adil. Ini juga menarik Bang Jo, ketika kemudian aspek keadilan juga dibawa kepada aspek ganti rugi yang kita ketahui jumlahnya 120,3 miliar rupiah. Angka ini datang dari mana Bang Jo? Angka ini datang dari LPSK. Kami sebagai klien di LPSK hanya menyatakan bahwa saya ingin keadilan. Keadilan yang seadil-adilnya atas kejadian ini. Kemudian mereka menerjemahkan itu menjadi keadilan material, kemudian diajukan, kemudian mereka tanya ke saya, kita akan hitung ya. Kita akan hitung dan nanti akan kita sampaikan di pengadilan. Kemudian saya bilang, iya, untuk
semuanya yang ikhtiar yang akan dilakukan saya dukung. Padahal awalnya saya nggak mau karena saya nanggepnya kan, wah ini semacam uang damai atau apa ya. Kemudian dijelaskan bahwa ini adalah hak korban, bukan bapak. Ini korban, kami menghitung material sampai jangka waktu tertentu itu kan ada kajiannya semua, sekolah dan lain-lain, sehingga angkanya nanti akan kita sampaikan di pengadilan. Nah itu ya, kalau kami ditanya kemarin atas angka ini bagaimana, ya kami bilang saya sih nggak peduli ya angkanya mau berapapun, asal ini bisa menambah hukuman si pelaku terdakwa ini ya go ahead. Bang Jo, lepas dari itu semua, Abang kan ikut di persidangan, termasuk ketika Abang bertatap muka dengan Mario Dandi, termasuk Sen juga, keduanya menyampaikan permintaan maaf kepada Bang Jonathan secara langsung. Seperti apa memaknainya? Kalau kami tentu kami tolak ya. Bahkan di sana juga saya sampaikan ya terserah kamu mau minta maaf, saya nggak peduli. Atau boleh dicatat bahwa saya nggak memaafkan. Bagaimana kondisi Adinda David sekarang, Bang Jo? David itu kalau kasat matanya fisik itu ya sudah lebih baik ya. Jalannya kemarin sempat miring, sekarang sudah agak lurus. Ada kemunduran, yang pertama tentu saja memori ya. Memori sangat mundur sekali, atau kalau Dr. Tatang kemarin menyampaikan amnesia, itu mundurnya luar biasa. Kemudian terkait sama etika sosial, itu juga mundurnya juga sangat besar. Kemudian terkait sama sosial emosional. Jadi sosial emosional itu David itu kondisi sekarang ini sama seperti anak berusia 5 tahun 8 bulan. Artinya badannya bongsor, tetapi tingkahnya kayak bocah. Jadi dampak secara fisik maupun psikis masih terasa ya sampai sekarang ya, iya, Bang Jo. Yang ingin saya tanyakan, apakah David juga secara langsung maupun tidak langsung mengikuti jalannya proses persidangan? Barangkali ada yang disampaikan mengenai jalannya persidangan? Beberapa kali nonton sidang. Apa yang disampaikan, Bang? Yang dia sampaikan hanya satu ya, dia nggak terima sama pelaku dan ingin balas, itu aja. Masih ada kemarahan. Masih ada kemarahan ya. Saya ke Mbak Mel. Mbak Mel, intinya begini, Mbak. Ini kan sudah sampai ke klimaks. Apa yang ingin disampaikan, Mbak? Iya. Tentu dari seluruh proses persidangan kami sudah melihat, hakim pun juga sudah melihat terkait dengan seluruh bukti, saksi, dan seluruh keterangan-keterangan yang hadir di persidangan itu sudah menunjukkan keseluruhan dakwaan ini sudah terbukti secara sempurna. Penganiayaan beratnya, perencanaannya gitu. Sehingga sebelum tuntutan kemarin, setelah pembacaan pledoi dari para terdakwa, kami juga sudah sampaikan rapor merah ini. Ayah David langsung menyampaikan di hadapan persidangan apa-apa saja bahan pemikiran proses minutasi persidangan yang real, dan ini juga akan menjadi bahan kami ke depannya kalau ini terus berlanjut ke proses pengadilan yang lebih tinggi. Mbak Mel, terima kasih. Bang Jo sudah menerima kami dan bincang bersama kami. Thank you. Sobat, perjalanan panjang kasus penganiayaan David Ozora sampai pada titik puncaknya, klimaksnya. Dan lepas dari proses persidangan demi persidangan yang sudah dilalui, pihak keluarga David Ozora beserta dengan kuasa hukumnya punya penilaian tersendiri dan punya rangkuman-rangkuman data yang dibentuk dalam buku Rapor Merah Penganiayaan Brutal dan Keji Terencana Penguasa Jaksel terhadap anak korban David Ozora. Nah, buku ini kita bisa lihat ya, buku ini menampilkan jalan panjang dari kasus ini, termasuk apa data-data yang mereka miliki dan bagaimana analisis-analisis yang dilakukan secara internal mengikuti jalannya proses dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan sampai dibacakan putusan. Apakah betul rapor merah adalah penilaian yang pantas disematkan pada aparatur penegak hukum yang menangani kasus penganiayaan David Ozora? Saya Abraham Silaban akan mengulasnya secara detail. Ini kecewa saya, Pak Hakim yang mulia ini. Hati nuraninya tidak ada buat anak saya.
sudah semua menyaksikan anak saya baik, anak saya tidak melakukan apa-apa. Kalau hanya memvideokan dibawa, jadi menjerat hukuman untuk anak saya tidak terima.